itu. Al-hikmah al-ula di sini disebutkan bahwasanya hikmah yang pertama Allah turunkan secara bertahap-tahap, berangsur-angsur, atau nopo bahasa Jawa ini nopo? Nyicil, kredit. Nyicil, kredit nih, larasan nyicil atau kredit ah? Itu saya nggak ada kredit aja dengan. Ada kredit bekas. Insya Allah paling lunas. Amin ini gede nih. Hikmah yang pertama Allah itu turunkan secara bertahap, secara sedikit demi sedikit. Yang pertama, tathbitu fuadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika ayat itu turun, surat itu turun bertahap, karena Allah menginginkan agar menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW itu berdakwah di jalan Allah, tentunya jalan berdakwah itu tidak dijalani dengan jalan yang mulus. Pasti ada likunya, cobaan, ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad. Tentunya ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan suatu cobaan, ujian, di situ Allah menurunkan wahyunya, yang tujuannya tidak lain karena Allah menginginkan menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati Nabi Muhammad tegar karena turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa wahyu tentang Allah membelanya, baik tentang wahyu Allah itu memberikan kabar gembira kepadanya, sehingga hati Nabi Muhammad ketika mendapatkan cobaan, godaan apapun itu, sehingga tegarlah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua adalah al-i'jaz. Apa al-i'jaz? Yaitu ingin Allah itu membuktikan kepada orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad, atau Allah itu menginginkan membuktikan kepada musuh-musuh Nabi Muhammad bahwasannya tidak ada satupun manusia yang bisa membuat Al-Quran, al-i'jaz, ketidakmampuan mereka untuk melawan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah taisiru hifdhihi wa fahmihi. Hikmah yang ketiga adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara bertahap-tahap, yaitu untuk mempermudah menghafalnya dan memahaminya. Karena dengan turunnya sedikit demi sedikit itu membuat para sahabat itu mudah untuk menghafalnya dan memahaminya, sehingga ketika mereka hafal dan faham, sehingga bisa melekat di dalam hatinya, sehingga tidak bisa melupakan Al-Quran. Sedikit demi sedikit agar bisa mudah untuk difahami dan dimengerti. Itu yang ketiga. Yang keempat, at-tadarruj fit tasyri', di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara bertahap, yaitu agar para sahabat dan setelahnya itu bisa bertadarruj, step by step. Paham aja teman? Step by step. Tap nih lho, toples nih lho. Paham lah toples gitu. Bertahap, maksudnya nggih napa? Bertahap untuk memahami syariat yang diturunkan kepada umat Islam. Yang pertama, maksudnya apa? Tadarruj
fit tasyri' yaitu apa yang dimaksud? Yang pertama, taisiru hifdzil Quran. Li'anna dzurufahum kanat la tumkinuhum min dzalik. Law nazala 'alaihim jumlatan wahidah. Untuk mempermudah menghafal Al-Qur'an karena keadaan mereka pada saat itu tidak memungkinkan. Andaikan Al-Qur'an turun secara keseluruhan, maka mereka akan tidak bisa cepat menghafalnya. Yang kedua, at-tadarruj bil ummah fi fahmil Quran, yaitu bertahap agar para sahabat bisa memahami Al-Quran. Kemudian yang dimaksud tadarruj fi tasyri' taklifuhum bil wajibat minas shalah wasiyam, agar bertahap mengerjakan tentang sesuatu apa yang diwajibkan kepada mereka daripada sholat dan puasa. Bertahap, itu diantaranya. Kemudian hikmah yang itu ada berapa hikmah berarti Allah turunkan Al-Quran secara bertahap. Yang pertama apa? Untuk menguatkan hati Nabi Muhammad, menunjukkan ketika seringnya turun wahyu kepada Nabi Muhammad, akan sering pula turun malaikat kepada Nabi Muhammad. Dengan seringnya turun malaikat kepada Nabi Muhammad, sehingga menjadikan hati Nabi Muhammad senang dan gembira di saat lebih-lebih Nabi Muhammad itu mengalami cobaan. Yang pertama. Yang kedua apa? Allah ingin menunjukkan kepada orang yang tidak suka pada Nabi Muhammad bahwasanya mereka tidak bisa membikin atau menandingi Al-Quran. Yang ketiga, agar mudah untuk dihafal dan difahami. Yang keempat, yaitu agar bisa dipraktekkan syariat itu daripada kewajiban, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Bertahap untuk memahami syariat. Di sini ada riwayat kemarin sudah saya berikan tentang faedah daripada orang itu membaca surat Al-Qadr. Di sini saya dapatkan lagi. Rawa al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Ali bin sinten? Ali bin Abi Jahal. Betul nggih? Abi Thalib. Bahwasanya beliau mengatakan, man qara'a inna anzalnahu fi lailatul qadr ba'dal isya sab'a marrat afahu Allahu min kulli bala wa da'alahu sab'una alf malak bil jannah. Masya Allah. Kata Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, siapa orang yang membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr setelah sholat isya sebanyak 7 kali, Allah akan menyelamatkan dia daripada bala musibah. Amin ya rabbal. Bukan hanya di situ, Allah akan mendoakan untuknya. Allah akan memerintahkan 70.000 malaikat untuk mendoakannya dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita membaca inna anzalna, 70.000 malaikat mendoakan kita agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Wa man qara'aha yaumal jum'ah qabla shalah thalatha marrat kataballahu lahu minal hasanat bi'adadi man shallal jum'ah fi dzalikal yaum. Riwayat yang berikutnya, siapa orang yang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar di hari Jumat sebelum melakukan sholat, maksudnya sebelum melakukan sholat Jumat, membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 3 kali, maka Allah akan mencatatkan untuknya kebaikan sejumlah orang yang sholat Jumat.
Ada lagi amalan bagi orang yang mengalami kesulitan di dalam melahirkan. Orang yang mengalami kesulitan dalam melahirkan. Wa man katabaha limra'atin mu'awwaqah sahalallahu 'alaiha alwiladah. Nah niki saged diamalkan bagi perempuan yang mengalami kesusahan untuk melahirkan. Siapa orang yang menuliskan inna anzalnahu fi lailatul qadar kepada seorang perempuan yang mengalami kesusahan di dalam melahirkan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan berkat dia menulis inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah melancarkan lahirannya. Ada lagi riwayat mengatakan, wa man qara'aha aqiba kulli shalah mafruḍah a'tahu Allahu nuran fi qabrihi wa nuran 'indal mizan wa nuran 'indas sirat. Siapa orang yang membaca Al-Qadr, inna anzalna fi lailatul qadar, setiap setelah sholat wajib, Allah akan memberikan kepadanya cahaya di dalam kuburnya. Maos setelah setiap sholat fardu. Ping pinten sakersa jenengan. Nggih, sakersa. Di sini tidak disebutkan berapa-berapanya. Allah pertama memberikan cahaya di dalam kuburnya. Yang kedua Allah memberikan cahaya ketika mizan. Mizan itu napa? Timbangan. Nanti jenengan amal jenengan ditimbang dengan berkat membaca inna anzalna, maka timbangan jenengan akan berat. Yang kedua cahaya ketika melewati siratal mustaqim. Itu beberapa faedah tentang Lailatul Qadar. Besok bab tentang fadail Lailatul Qadar, tentang keutamaan di malam Lailatul Qadar. Banyak sekali fadilahnya. Insyaallah besok. Wallahu a'lam bishawab. Ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darina amin ila anqala. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratut taubah wal istighfar lailan wa naharan. Di antara sifat baik daripada salafun saleh kita, yaitu mereka itu senantiasa memperbanyak bertaubat dan beristighfar di malam hari maupun di siang harinya. Itu kebiasaan mereka. Padahal mereka termasuk golongan hamba yang sedikit melakukan dosa, tapi kenapa mereka itu tetap memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Napa? Wali-wali niku lho, wali-wali niku Gusti Allah niku lho. Kan sudah termasuk orang yang dekat kepada Allah, dan boleh jadi mereka itu sedikit melakukan maksiat, tapi kenapa mereka tetap istighfar? Nggih. Awak-awak dhewe niki wali napa niki? Wali jami'il muslimina wal muslimat. Kenapa? Lisyuhudihim annahum la yaslamuna minadz-dzanbi fi fi'lin minal af'al hatta fi ta'atihim. Alasan mereka memperbanyak istighfar dan taubat itu apa sih? Karena mereka itu menganggap dirinya bahwasanya mereka itu masih belum selamat daripada dosa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ketika melakukan ibadah itu masih merasakan itu kurang. Ada yang belum sempurna dalam melaksanakan ibadah, sehingga mereka tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka wali-walinya Allah saja merasa dirinya ada kurangnya. Lantas kita ini bukan wali, bukan sinten? Insyaallah wali-wali saya ini turu kabeh sampe. Ciri-ciri wali ngoten merem. Mereme napa? Lek wali mereme ya dzikir lek jenengan. Ngantuk. Diceritakan sebuah kisah disebutkan dalam kitab Al-Usfuriyah karangan Syekh Muhammad Al-Usfuri, cerita Ibrahim bin Adham, di mana beliau itu dulunya salah satu orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu dulunya bukan wali. Penyebab beliau itu taubat, kemudian beliau menjadi wali. Suatu hari beliau itu ingin
memburu burung di hutan. Ketika lelah berjalan menuju hutan, beliau itu istirahat, memakan bekalnya, beberapa roti. Tiba-tiba ketika beliau lagi makan, ada seekor burung gagak, gurab itu burung gagak, menghampirinya lalu mengambil makanan Ibrahim bin Adham. Diambil, dibetok, miber, dikejar sama Ibrahim bin Adham ini, hingga akhirnya sampai ke puncak gunung, ke tebing. Kemudian ternyata mendapati di tebing itu seorang yang lagi diikat, diikat di tebing gunung itu. Kemudian melihat seorang yang diikat seperti itu, ternyata burung gagak tadi yang mengambil makanan Ibrahim bin Adham tadi itu memberikan makan kepada orang yang diikat tadi itu. Ternyata orang yang diikat ini adalah orang yang telah dirampok, sehingga kali perampok ini pun diikat. Tapi luar biasanya di sini Ibrahim bin Adham yang menjadikan beliau itu bertobat karena melihat seekor burung gagak yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kepada orang yang diikat tadi. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang diikat ini, kata Ibrahim bin Adham, adalah seorang sosok yang yakin benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situlah Allah membuka hati Ibrahim bin Adham untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan lagi, menunjukkan cerita tadi bahwasanya Allah itu membuka hati seseorang itu dari banyak pintu. Ada seorang yang dulunya preman, dibuka hatinya oleh Allah dengan suatu peristiwa sehingga dia bertobat kepada Allah. Banyak pintu, Allah itu menjadikan orang tadi itu terbuka hatinya, mendapatkan hidayah dari berbagai pintu. Saya pernah diceritakan oleh guru saya, ada seorang sufi yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu seorang dulunya itu pemabuk, bahkan menjadi preman di kota Baghdad, ketua preman. Bayangkan, ketua preman di kota Baghdad. Suatu saat beliau itu lagi mabuk, jalan mabuk, teler, yang menjadi yang mabuk. Mereka yang tadi mabuk, mabuk kata apa? Kata mangan, apa? Jangan tewel lah. Hingga akhirnya ketika berjalan, beliau mendapati seorang miskin yang lagi dianiaya oleh seseorang. Ternyata si fakir miskin tadi itu yang dianiaya ternyata memiliki hutang kepada orang yang kaya tersebut yang menganiaya itu. Hingga akhirnya Malik bin Dinar itu membela. Ngapain kamu menganiaya si miskin ini? Padahal belum jatuh tempo kamu meminta hutangnya, padahal belum jatuh tempo. Kemudian ditempilin kali Malik bin Dinar, jebret, pingsan orang tadi itu. Hingga akhirnya beliau itu pulang, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau itu menikah, setelah menikah memiliki seorang anak perempuan. Kemudian ketika lagi senang-senangnya Malik bin Dinar ini diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal anak perempuannya, sehingga mabuk-mabuk Malik. Kemudian sampai akhirnya Malik bin Dinar ini kesusahan. Baru saja engkau memberikan kebahagiaan, engkau mencabut lagi, kata Malik bin Dinar. Kemudian akhirnya Malik bin Dinar mimpi, capek, nangis, tak susah, akhirnya mimpi. Di dalam mimpinya beliau itu dikejar-kejar oleh api, temeriko api, kanan api, kiri api, mundur api tok dalam mimpinya. Kemudian mendapati seorang anak kecil, ternyata anaknya tadi yang meninggal itu menyelamatkan bapaknya. Kaget Malik bin Dinar, bangun dari tidurnya, kemudian bertaubat kepada Allah. Kemudian beliau itu sholat subuh berjamaah. Ternyata pada saat sholat subuh diimami oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Ternyata ketika Imam Syafi'i menjadi imam, surat yang dibaca
seperti apa yang telah pernah didengar ketika dalam mimpinya. Persis. Semakin kaget lagi ini Malik bin Dinar. Setelah sholat kaget lagi Malik bin Dinar. Karena apa? Imam Syafi'i memberikan tausiah penjelasan tentang surat itu lagi yang ketika dibaca sholat. Semakin kaget lagi, akhirnya beliau itu pulang mengajak hijrah istrinya ke kota Madinah, kemudian belajar hingga akhirnya beliau menjadi ulama besar. Menunjukkan bagaimana Allah itu mudah sekali untuk mengangkat hambanya menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi jenengan berkat jenengan istiqomah menghadiri majelis ilmu seperti ini, semoga jenengan diangkat menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Imam Abu Abdillah Al-Antaqi rahimahullah ta'ala yaqul, tarku maksiatin wahidah wa in saghra. Jikalau kita meninggalkan satu maksiat saja, walaupun maksiat itu kecil, contohnya maksiat yang kecil, napa? Maksiat kecil napa? Hah? Oh, maksiat gede nih kudu rasa-rasa niku. Nyikitno sandale koncone lah, nggih. Wangsul iki enten sing iseng sandale jenengan disingitno dicalang genteng umpamane. Orang yang meninggalkan satu maksiat yang kecil, walaupun kecil, satu maksiat itu lebih cepat mendatangkan rahmat Allah daripada seseorang itu melakukan haji sunnah sebanyak 1000 kali. Daripada orang tadi itu menghadiri peperangan 1000 peperangan. Daripada seseorang itu memerdekakan 1000 budak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua kalah dibandingkan orang yang meninggalkan maksiat. Luar biasa. Bahkan diceritakan oleh Khalid bin Ma'dan. Beliau pernah bercerita, yamurut tawabun ala jahannam fala yarawnaha. Orang-orang hamba-hamba Allah yang mereka itu senantiasa bertobat kepada Allah atas dosanya, maka nanti di yaumul qiyamah mereka itu akan melewati neraka jahanam. Akan tetapi ketika mereka melewati neraka jahanam, fala yarawnaha, mereka tidak melihat neraka jahanam. Maka mereka bertanya, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, alam ta'idna annana naridun nar? Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan orang yang bermaksiat kepadamu maka dia layak untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, dijawab pertanyaan mereka, ketika kalian melewati neraka jahanam dan neraka jahanam itu tidak bisa dilihat olehmu karena sesungguhnya itu berkat engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menutupi neraka jahanam yang asalnya bergejolak menjadi mati atau padam. Berkat apa? Berkat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha, sesungguhnya neraka jahanam itu senantiasa bergejolak, la tahiju illa minadz-dzunub wal israri 'alaiha. Sesungguhnya neraka jahanam senantiasa bergejolak apabila hambanya itu bermaksiat. Ketika bertobat, maka padamlah neraka jahanam. Dikatakan lagi, Rabi' bin Khaytham mengatakan, janganlah seseorang itu mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya itu kurang bagus, kata beliau. Kok bisa orang mengucapkan istighfar kok tidak bagus? Itu gimana? Astaghfirullah, artinya astaghfirullah itu apa? Saya meminta ampun kepada Allah. Kata beliau, itu masih kurang, itu keliru, kata beliau. Kok bisa? Walakin liyaqul Allahumma ghfirli wa tub alayya. Tapi hendaknya seorang itu mengatakan, ya Allah, ampunilah aku, bukan saya minta ampun. Ditanya, kenapa kok Allah mau firli, bukan astaghfirullah? Bukankah astaghfirullah itu juga bagus? Kata beliau, di sini disebutkan, dzalika fi haqqis shadiqin. Adapun orang hamba Allah yang mengucapkan astaghfirullah itu derajatnya makom-makom yang tinggi. Karena apa? Ketika seseorang itu mengucapkan, aku minta ampun kepadamu ya Allah,
Boleh jadi setelah dia minta ampun dia melakukan maksiat lah lagi. Tapi kalau wali-walinya Allah tidak seperti itu. Oleh karena itu yang mengucapkan astagfirullah itu level-level tinggi. Tapi kalau level-level kita ini Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Itulah perbedaannya. Adapun astagfirullah itu ucapan wali-wali Allah yang tinggi makomnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang istighfar? Ada pertanyaan? Enten nggak ada dosa di sini. Insyaallah wali-wali saya ini. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat suatu riwayat yang sering disampaikan oleh Romo Yai Abdul Rahim itu ketika ngisi di Korwil Kordes itu, kata beliau, tanda-tanda seorang yang masuk surga itu atau tanda-tanda walinya Allah itu ada beberapa tanda. Yang pertama wajhun malih. Yang kedua lisanun fasih. Yang ketiga qalbun taqi. Dan keempat wayadun sahih. Pertama apa? Apa Bu? Wajhun malih. Malih itu diambil dari kata milih. Apa milih? Apa? Hah? Milih itu ini loh. Sedangkan masak kan ya Allah. Buje. Oh, turun buje. Garam ya Allah lali. Sedep maksudnya ini. Wajhun malih yaitu memiliki wajah yang sedap, mudah tersenyum, mboten mengkerut mawon nggih. Ini kali kancane napa? Cemberut mawon nggih. Kok mencucu kasarmu mencucu. Wajahnya tuh tidak enak dilihat pun sampai nggih. Tanda-tanda orang ahli surga atau walinya Allah itu wajahnya tersenyum, suka senyum, suka mesem, tapi pun mesem-mesem dhewe. Nggih. Yang kedua apa wae? Walisanun fasih. Ucapannya itu baik, tutur katanya itu baik, tidak gampang mengutarakan kata-kata yang jorok, yang keji, yang tidak baik. Yang ketiga, qalbun taqi, memiliki hati yang bertakwa, bersih, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wayadun sahi, yaitu tangan yang dermawan. Dan mriki insyaallah dermawan sedaya nggih. Enten sing medhit ta? Kula dongaaken napa? Rezekine tambah lancar. Amin. Al-Fatihah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi mafa'na bi barakatihim wa adina husna bi hurmatihim wa amisna bi tariqatihim wa ma'afatihim la fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.